Selamat datang adik-adik, ketemu lagi dengan Katara di pembelajaran PPKN yang kreatif dan ceria. Semoga pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan dapat dimengerti dengan mudah oleh adik-adik. Perhatikan terus video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir ada tugas-tugas yang harus adik kerjakan dan instruksinya. Dengarkan terus dan coba pahami. Selamat belajar! Ya adik-adik, sebelum kita mulai pembahasan yang kedua ini, tryout yang kedua, siapkan alat tulismu, catatlah materi dua ini untuk bahan belajarmu nanti, karena hasil catatanmu akan diupload di Classroom, ya, di akhir video, sebagai tanda adik-adik telah mengikuti pembahasan videonya dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Mari kita mulai dari nomor 1, yaitu pentingnya setiap desa atau kelurahan memiliki struktur organisasi adalah, ya betul sekali yang D, agar perangkat desa mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing. Sehingga setiap perannya dapat dilakukan dengan baik adik-adik, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi yang paling tepat adalah D. Kedua, kepala pemerintahan di tingkat kabupaten adalah, ya betul sekali, yaitu C, bupati. Karena yang A, lurah, ya kepala pemerintahan kelurahan. B, camat, ya kepala pemerintahan di kecamatan. D, gubernur, adalah kepala pemerintahan di provinsi. Nah, untuk nomor 3, berikut ini yang merupakan kewajiban seorang kepala daerah adalah, yang paling tepat adalah B, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah tugas paling dasar dari seorang kepala daerah. Yang A, memaksakan kehendak pada rakyat, tidak, itu tidak betul. Karena kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada setiap orang, apalagi kepada rakyat. Membuat peraturan tanpa persetujuan legislatif juga tidak tepat. Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, itu apalagi, itu sangat tidak tepat. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 4 ya. Beberapa waktu lalu tenaga kerja disandra oleh kelompok pemberontak dari Filipina. Dan mereka meminta tebusan uang. Kementerian yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah, wah ini jelas banget, kita kan Indonesia. Terus ada pemberontakannya dari Filipina, tenaga kerjanya di Filipina, di Sandra, ya kan? Berarti itu ada hubungannya dengan negara lain, betul banget. Jadi, kementerian yang berhubungan dengan negara lain jelas banget, yaitu B, Kementerian Luar Negeri. Nomor 5. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Kepentingan pelestarian sering diabaikan. Maka dibuatlah undang-undang mengenai perlindungan terhadap lingkungan oleh pemerintah. Kewenangan DPR dalam hal ini adalah, pemerintah itu adalah pelaksana. Dan di sini DPR adalah badan legislatif, ya. DPR, kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tugasnya pada hal ini, pada soal ini adalah yang paling tepat adalah A, menyetujui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya mengajukan undang-undang. Nah, DPR-nya sendiri kerjanya adalah menyetujui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut setelah dikaji tentunya. Dikaji itu apa sih? Dilihat dan dibaca dan dirapatkan kembali. Nah, untuk nomor 6, kewenangan presiden dalam bidang legislatif. Nah, sebelum kita membicarakan tentang kewenangan presiden, kita harus tahu dulu nih apa legislatif. Nah, ada yang namanya trias politika. Adik-adik harus tahu dulu nih trias politika. Dia dibagi, karena trias berarti artinya 3. Nah, yang pertama ada eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Nah, eksekutif sendiri artinya kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu melaksanakan. Nah, kalau legislatif itu kata kuncinya membuat. Nah, membuat perundang-undangan. Yudikatif itu kata kuncinya menegakkan perundang-undangan atau kekuasaan peradilan. Nah, di situ ada kata kuncinya 3 ya.
Nah, kita bahas untuk soal ini, yang ditanya adalah fungsi dari legislatif. Maka dari itu, yang paling tepat adalah membuat peraturan pemerintah. Karena ada kata kuncinya, membuat peraturan. Kalau memberikan grasi, memberi amnesti, itu adalah kekuasaan untuk peradilan atau yudikatif. Kalau mengendalikan pemerintah, itu adalah eksekutif. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang kata kuncinya dari Trias Politika. Di sini nomor 7 pertanyaannya lembaga negara yang membuat undang-undang yang mana ya? Nah, di sini Kakak lampirkan ada bagan undang-undang sesuai setelah amandemen UUD 1945. Nah, di sini ada bagian-bagian negara yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, di sini lembaga legislatif ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, berarti jelas ya, jawaban nomor 7 adalah C, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, sekarang adik-adik pasti pernah dengar dong tentang kata pemilu. Nah, di nomor 8 ini, salah satu asas pemilu adalah bebas, berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menggunakan hak suaranya. Hal ini penting dijalankan agar, nah ini pemilu itu dilakukan ketika adik-adik nanti umurnya 17 tahun. Mungkin kalau kelas 6 SD sekarang umurnya 12 tahun, berarti adik-adik akan memilih ya 5 tahun lagi. Jadi adik-adik harus tahu nih, yang artinya bebas. Kakak juga lampirkan di sini ada asas pemilu, ada 6. Luberjurdil kalau biasanya disingkat. Nah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, untuk nomor 8 ini khusus menanyakan tentang kebebasan atau bebas. Nah, jawaban paling tepatnya itu B, pemilih bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya. Jadi nggak boleh dipaksain, harus milih ini, milih itu, sesuai dengan hati nuraninya saja, yang mana yang paling tepat menjadi pemimpin. Oke? 9. Harry seorang siswa kelas 6 SD yang tekun dan rajin belajar, selalu mematuhi tata tertib, datang ke sekolah tepat waktu, dan mempunyai banyak teman. Sikap Harry sebagai upaya untuk menjaga agar sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, yaitu A. Betul banget. Nah, untuk nomor 10, salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara di sini semuanya mirip-mirip dan semuanya hampir tepat. Tapi untuk jawaban nomor 10 yang paling tepat adalah A, menghormati perbedaan. 11. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan adat istiadat adalah, nah, ini dia nih, ini sepertinya pertanyaannya nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Jadi ya tetap paling tepat yaitu A, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nomor 12. Kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari yaitu paling tepat adalah B, gotong royong dalam membangun jembatan. Nah, untuk pilihan yang lainnya jelas tidak tepat. Nah, nomor 13. Usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno secara lisan pada sila pertama Pancasila adalah, nah, di sini kakak lampirkan juga notnya, boleh dicatat juga agar adik-adik tahu dan ketika tryout ketiga bisa menjawab. Nah, di sini ada usulan lisan dan usulan tertulis dari Insinyur Soekarno atau presiden kita yang pertama. Ini ada fotonya juga, boleh diperhatikan. Jadi kalau nanti ada soal-soal tentang foto tokoh-tokoh terkenal, adik-adik sudah tahu ya. Nah, yang paling tepat adalah karena ditanyanya sila pertama adalah kebangsaan Indonesia. Nanti bisa aja di tryout berikutnya ditanya sila kedua, ketiga, dan keempat, ataupun yang kelima. Maka dari itu perhatikan dan catat ya sila yang diusulkan oleh Bapak Soekarno.
14. Dalam sebuah rapat organisasi terdapat perbedaan pendapat antara ketua dan bendahara dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu contoh mengamalkan nilai Pancasila berupa musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah jelas karena kita rakyat Indonesia yang suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, yaitu caranya dengan yang C, mengklarifikasi pendapat dari kedua belah pihak. Mengklarifikasi itu artinya menanyakan kembali dan menanyakan lagi apa maksudnya dari ketua dan bendahara tersebut agar nyambung berdua, jadi bisa terselesaikan. Nah, untuk nomor 15, sikap kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yang C. Karena apapun urusan kita pribadi, yang paling penting adalah kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan orang banyak. Nah, nomor 16, tugas Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang paling tepat adalah B, menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, di sini kakak kasih note juga tentang perbedaan dari BPUPKI sama PPKI. Nanti mungkin saja ditanyakan itu PPKI pada tryout ketiga, atau yang ditanyakan itu anggotanya, terus waktunya, atau kepanjangannya. Jadi adik-adik boleh catat nih not-not ini, atau lampiran yang kakak berikan di bawah ini. Pernyataan yang menghargai jasa-jasa pahlawan adalah ini. Paling tepat adalah C, berjuang mengorbankan jiwa dan raga untuk nusa dan bangsa. 18. Kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentang sikap saling menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari agar C. terjadi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang paling tepat. Karena kita harus menghargai deh pendapat orang lain. Apapun situasinya, apapun kita punya pendapat, tapi kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Tapi kita boleh memberikan pengertian tentang pendapat kita, tapi tidak boleh memaksakan. Jadi, pentingnya untuk selalu menghargai pendapat orang lain untuk terjadinya kerukunan. Nah, sampai juga kita di nomor 19, yaitu dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara Indonesia adalah, ya, tepat sekali, yaitu Pancasila. Yang bunyinya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik harus tahu ya isinya Pancasila. Sampai nanti lulus SMA juga harus tahu tuh Pancasila isinya apa. Nah, kalau burung Garuda itu lambang negara, kalau lagu Indonesia Raya itu lagu kebangsaan kita, kalau Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nomor 20, dalam musyawarah sering kita jumpai sikap saling menghargai pendapat orang lain yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sehingga Pancasila dijadikan pandangan hidup. Hal itu dikarenakan Pancasila yaitu benar, digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nomor 21, dalam suatu pertandingan sepak bola, seorang pemain diberikan sanksi karena melanggar peraturan. Peraturan dalam permainan sepak bola harus ditaati oleh semua pemain. Tujuan peraturan dalam permainan sepak bola adalah agar D. Permainan tertib dan tidak merugikan pemain lainnya. Ini maksudnya. Nah, ini peraturan tidak berlaku saja untuk pertandingan sepak bola, tapi peraturan itu memang untuk membuat segala sesuatunya tertib. Ada peraturan di sekolah, ada peraturan di jalan raya, ada peraturan di mall, ada peraturan di mana saja itu namanya harus ditaati dengan tertib.
Nomor 22, kedudukan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan adalah yang paling tepat adalah menjunjung tinggi hukum dasar atau segala apapun hukum yang ada di Indonesia itu merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, catatan Undang-Undang 1945 itu apa? Ada di bawah atau di samping yang berwarna biru ini. Adik-adik boleh catat. Jadi, Undang-Undang Dasar adalah dasarnya dari segala hukum yang ada di Indonesia, yang seperti undang-undang, perpres, atau perda, peraturan daerah, setiap kebijakan pemerintah itu berlandaskan Undang-Undang 1945. Jadi kita harus menjunjung tinggi hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang 1945. Sampailah kita ke nomor 23. Pertanyaan nomor 23 ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan nomor 22 tadi. Kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 di sebelumnya. Undang-Undang 1945 itu apa? Itu boleh dicek lagi pada slide sebelumnya. Nah, kata konsekuensi artinya adalah apa akibatnya kalau adanya tata urutan perundang-undangan adalah. Nah, di sini ada di samping ada gambar yang paling atas itu Undang-Undang Dasar 1945, lalu ini undang-undang yang hijau ini dikeluarkan tahun 2004, nah yang kuning ini dikeluarkan pada tahun 2011, jadi ada perubahan ya dek. Nah, yang paling baru adalah yang nomor 12 tahun 2011, yang warna kuning. Nah, di sini undang-undang dasar 1945 ini tetap yang paling atas ya, hijau dan kuning tetap yang paling atas. Nah, jadi dia itu adalah rujukan dari segala hukum yang ada di Indonesia. Nah, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota, semuanya merujuk dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau ada suatu lembaga yang mau membuat undang-undang, lembaga legislatif tentunya, atau lembaga eksekutif yang mau mengajukan undang-undang kepada lembaga legislatif, itu harus melihat atau dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dia yang paling atas dan rujukannya yang paling tinggi adalah dia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 24, negara Indonesia dan negara hukum. Artinya, Indonesia merupakan negara yang memegang teguh hukum. Yang D. Jadi, siapapun tidak ada yang kebal hukum atau yang tidak kena hukuman kalau bersalah. Jadi, semua orang itu sama kedudukannya di mata hukum. Jadi, kalau ada yang betul ya betul, kalau salah ya salah. Itu adalah memegang teguh hukum. Nah, sampai kita di nomor 25, kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang adalah, nah ini dalam bentuk legislatif ya, pembentukan undang-undang. Nah, keywordnya atau kata kuncinya adalah pembentukan undang-undang. Berarti yang paling tepat adalah mengusulkan peraturan perundang-undangan. Nomor 26, akibat yang ditimbulkan jika peraturan pemerintah tidak dipatuhi oleh rakyat, yaitu program pemerintah tidak tercapai. Yang D, ini bukan program pemerintah saja yang tidak tercapai, tapi kalau peraturan tidak dipatuhi oleh siapapun atau orang yang bersangkutan, itu akan membuat tidak rukun, tidak teratur. Jadi kita harus nih melaksanakan peraturan yang ada dimanapun. Nomor 27, pentingnya setiap siswa ikut dalam organisasi adalah yang paling tepat, D, ingin memperoleh ilmu organisasi. Itu udah yang paling tepat. Jadi, kakak harapkan adik-adik nanti juga ikut dalam organisasi ya. Ya, nomor 28, manfaat menjadi anggota koperasi sekolah adalah yang paling tepat adalah melatih diri berorganisasi. Nanti bisa jadi ketua, berarti melatih diri menjadi pemimpin, atau nanti jadi bendahara, melatih diri menjadi orang yang amanah memegang uang, amanah tuh dipercaya untuk memegang uang, dan
berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Nomor 29 yang paling tepat adalah A. Struktur jabatan dan anggota. Syarat umumnya berdirinya anggota atau organisasi maksudnya. Yang A. Nomor 30, dalam rapat penentuan tujuan wisata keluarga, ayah selaku kepala keluarga selalu memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini penting dilakukan agar B. Setiap anggota dapat membantu memberikan ide yang bermanfaat. Juga setiap anggota itu juga memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapatnya. Jadi ini juga bisa dipraktekkan di rumah ya, untuk selalu memberikan pendapat dengan sopan, santun, dan baik kepada orang tua. Kita lanjut ke nomor 31, tugas bendahara dalam organisasi adalah bendahara. Kata kuncinya bendahara sama dengan uang. Jadi kalau bendahara adalah mengatur keuangan intinya. Jadi yang paling tepat C, memegang keuangan organisasi. Tugas sekretaris desa. Kata kuncinya sekretaris. Nah, sekretaris itu surat menyurat, menyelesaikan tugas administrasi. Nah, itu tugasnya sekretaris. Jadi yang paling tepat B. Nomor 33, ketua atau yang paling tinggi dalam organisasi, ketua gitu. Memimpin rapat. Nomor 34, yang harus dilakukan oleh ketua rapat saat memimpin rapat adalah, yang paling tepat adalah A, memberikan kesempatan pada anggota untuk memberikan pendapatnya. 35, dalam menerima keputusan bersama kita harus berlapang dada. Sikap lapang dada artinya menerima hasil keputusan bersama, yaitu B. Suatu hari, sebagai anggota kelas, kamu tidak hadir dalam rapat karena ada keperluan penting. Kewajiban kamu terhadap keputusan yang diambil adalah melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab agar D. Tujuan kelas dapat tercapai. Dalam organisasi, nomor 37 nih ya, apabila ada salah satu anggota memberikan pendapat, sikap kita adalah udah pasti A. Mendengarkan. Latar belakang berdirinya ASEAN dalam persamaan. Nomor 38 adalah persamaan ya. Yang paling tepat adalah A, geografis dan persamaan kepentingan di berbagai bidang. Persamaan geografisnya sama-sama ada di Asia Tenggara. Nah, ada latar belakangnya yang lain yang kakak cantumkan di kotak warna merah di samping. Boleh dicatat, dan kalau misalnya kecepatan, boleh di-pause dulu videonya sambil dicatat. Oke. Nah, 39 berikut ini yang bukan termasuk negara anggota ASEAN adalah, nah di sini ada petanya nih, coba diperhatikan dulu petanya. Nah, di situ ada nama-nama negaranya. Kambodia itu maksudnya Kamboja ya, bahasa Inggrisnya itu Kambodia. Philippines itu Filipina. Nah, yang lainnya penulisannya sama dengan ya sama. Nah, yang nggak ada berarti Korea Selatan ya. Korea Selatan itu Asia Timur. Jadi yang paling tepat adalah D, Korea Selatan, karena bukan negara ASEAN, bukan dari Asia Tenggara. Oke, nyampe di nomor 39. Berikut ini yang bukan termasuk negara anggota ASEAN adalah, ya, perhatikan dulu petanya di samping ya. ASEAN itu berarti yang ada di Asia Tenggara. Nah, di beberapa kotak ada negaranya namanya. Kambodia itu Kamboja, Philippines itu Filipina. Nah, yang lainnya sama kayaknya. Nah, yang kurang tepat adalah Korea Selatan, karena Korea Selatan itu Asia Timur bareng Cina sama Jepang, Asia Timur. Nah, kalau yang ASEAN itu Asia Tenggara.
40. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah C. Pertukaran pelajar. Itu yang paling tepat. Pendidikan ya, soalnya pertanyaannya. Nah, ini adalah nomor terakhir. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Jika ada catatan yang terlewat atau terlalu cepat, boleh balik lagi ke bagian yang kamu rasa terlalu cepat. Jadi bisa dimundurin nih videonya, jadi adik-adik bisa mendengarkannya berkali-kali. Oke. Nah, terakhir setelah kamu mencatat seluruh informasi yang kamu dapat pada video ini, kakak minta kamu foto terus di-submit di Classroom PPKN bagian pembahasan tryout kedua ya, di kelas PPKN. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Semoga di tryout ketiga nih, semakin lebih paham lagi. Dan semangat terus adik-adik. Semoga pembelajaran ini menyenangkan. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan kerjakan tugas-tugasmu ya. Ketemu lagi dengan Kak Tara di pertemuan berikutnya. Bye!